Lebih dari 330 juta dolar telah berpindah tangan hanya dalam beberapa bulan, masuk ke satu proyek kripto yang kini mendadak menjadi sorotan global. Ini bukan angka perkiraan. Ini uang sungguhan dari jutaan investor di berbagai negara yang sedang bertaruh pada satu nama, BlockDAC. Tidak berhenti di situ, BlockDAC juga sudah mengikat kontrak resmi dengan klub-klub olahraga kelas dunia. Mulai dari Inter Milan di Eropa, hingga tim kriket dan rugby di Amerika Serikat. Mereka tengah membangun ekosistem blockchain yang menargetkan miliaran penggemar olahraga. Tapi pertanyaannya, apakah semua ini benar-benar pondasi untuk masa depan blockchain yang lebih kokoh? Atau hanya gejala klasik euforia pasar, di mana ekspektasi melambung jauh lebih cepat daripada realitasnya? Hari ini kita akan membongkar perkembangan terbaru BlockDAC. Ini bukan video yang hanya memoles janji manis. Kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi, peluang yang masih bisa dimanfaatkan, sekaligus risiko yang wajib Anda pahami. Supaya Anda tidak hanya jadi penggembira hype, tapi benar-benar menjadi investor atau pengamat kripto yang lebih kritis, lebih terdidik, dan jauh lebih siap menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan Anda. Rekor presale yang membuat sejarah. BlockDAC saat ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari 330 juta dolar hanya dari fase presale. Angka ini bukan hanya besar, ini adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah kripto modern, sejak era Filecoin dan Tezos yang dulu menggalang sekitar 230 juta dolar pada 2017. Untuk konteks, sebagian besar proyek presale kripto di tahun 2024 dan 2025 bahkan hanya mampu mengumpulkan antara beberapa ratus ribu hingga paling tinggi beberapa juta dolar. Gapnya luar biasa jauh. BlockDAC langsung meloncat ke kelas proyek dengan pendanaan super premium, setara dengan jaringan yang kelak punya ambisi menggeser dominasi Ethereum. Tapi di sini muncul pertanyaan penting yang seharusnya tidak kita biarkan lewat begitu saja. Apakah angka 330 juta dolar ini memang indikasi bahwa BlockDAC betul-betul siap menembus dominasi jaringan besar seperti Ethereum? Atau justru ini akan menjadi presiden baru? Contoh segar bagaimana hype dan euforia bisa menggiring investor massal tanpa cukup fondasi fundamental yang kuat? Ini adalah pertanyaan penting, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memaksa kita berpikir lebih kritis. Karena dalam dunia kripto, kita sudah terlalu sering melihat proyek dengan presale fantastis, marketing agresif, tetapi akhirnya tidak sanggup memenuhi ekspektasi teknologi maupun ekosistem yang mereka janjikan. Countdown menuju global launch dan realisasi janji. Satu titik krusial yang sedang ditunggu jutaan pemilik token BlockDAC saat ini adalah tanggal 11 Agustus. Itulah hari di mana presale besar ini akhirnya resmi ditutup. Sesudah itu, harga tidak akan lagi di kisaran 0,0016 dolar per bedak, dan fase penawaran murah ini berakhir. Selain soal harga, BlockDAC juga mulai membuktikan janji logistik mereka. Pengiriman miner ASIC, mulai dari seri X10, X30, hingga X100, dijadwalkan mulai minggu depan. Ini langkah yang sangat penting, karena berbeda dengan banyak proyek kripto lain yang hanya menjual mimpi di white paper, BlockDAC benar-benar memproduksi hardware untuk mendukung ekosistem mining mereka. Namun di sini kita perlu sedikit lebih realistis. Pengiriman hardware bukan berarti investor langsung menikmati ROI tinggi. Mining tetap membutuhkan waktu. Ada biaya listrik yang harus diperhitungkan, potensi kesulitan jaringan yang akan meningkat, dan tentu saja, adopsi pasar yang menentukan apakah token beda akan benar-benar dihargai sesuai proyeksi. Jadi meskipun BlockDAC mulai menunjukkan tanda-tanda keseriusan lewat distribusi hardware, kita sebagai investor maupun pengamat harus tetap memahami bahwa profitabilitas mining bukan soal instan. Ini tetap bisnis jangka panjang, yang memerlukan kesabaran, strategi, dan kesiapan menghadapi dinamika pasar kripto yang sangat volatil. Strategi besar sponsorship dan penetrasi pasar dunia. Salah satu langkah paling berani sekaligus paling menarik dari BlockDAC adalah strategi sponsorship mereka di dunia olahraga internasional. Ini bukan sekadar kampanye branding asal tempel logo di jersey. Mereka benar-benar memposisikan diri sebagai infrastruktur blockchain resmi bagi liga dan klub olahraga global. Contohnya, BlockDAC kini menjadi blockchain resmi untuk Seattle Orcas, tim kriket profesional yang bertanding di Major League Cricket Amerika Serikat. Ini adalah pasar yang sangat potensial, karena kriket bukan hanya populer di AS, tapi juga mendominasi basis penggemar olahraga di India, negara dengan ratusan juta penonton setia. Tidak berhenti di situ, BlockDAC juga merangkul Seattle Seawolves, tim rugby yang bermain di Major League Rugby Amerika. Bersama Seawolves, mereka merancang berbagai proyek NFT, token fans, hingga program edukasi Web3 yang menyasar komunitas olahraga secara langsung. Pendekatan ini jauh lebih strategis dibanding hanya menaruh banner di pinggir lapangan, karena mereka mendorong fans untuk mulai memegang, menggunakan, dan memahami aset digital yang terhubung langsung dengan ekosistem BlockDAC.
Kemudian ada pula kerjasama dengan Inter Milan, salah satu klub raksasa Serie A Italia. Ditambah lagi dengan teaser keterlibatan BlockDAC dalam proyek NBA. Jika semua ini berjalan, BlockDAC akan memiliki akses promosi langsung ke miliaran penggemar sepak bola, kriket, rugby, dan basket di seluruh dunia. Dan di sini penting untuk kita garis bawahi, ini bukan meme sponsorship seperti yang sering kita lihat di dunia kripto. Ini adalah strategi cerdas. Dengan mengikat basis fans olahraga yang sudah sangat loyal, BlockDAC membuka jalur alami untuk adopsi NFT, fan token, dan berbagai aset digital yang semuanya terintegrasi ke dalam blockchain mereka. Ini berarti ekosistem BlockDAC tidak hanya akan hidup dari trader spekulatif, tapi juga dari jutaan fans olahraga yang punya alasan emosional untuk memegang dan memakai aset di jaringan ini. Roadmap, dari Ethereum Bridge hingga DeFi Stack. Kalau kita lihat peta jalan yang sudah diumumkan tim BlockDAC, sebenarnya ada beberapa rencana teknologi yang jauh lebih ambisius dibanding sekadar meluncurkan mainnet dan menjalankan mining. Yang paling menarik, mereka tidak hanya berhenti pada infrastruktur chain milik sendiri. BlockDAC sedang menyiapkan jembatan ke Ethereum, yang akan memungkinkan aset dan likuiditas bergerak bebas antara ekosistem BlockDAC dengan ekosistem DeFi terbesar di dunia. Ini membuka peluang besar, karena Ethereum saat ini tetap menjadi pusat gravitasi untuk smart contract dan decentralized finance. Di luar itu, BlockDAC juga sedang menyiapkan Igniter, sebuah platform khusus developer untuk membangun aplikasi langsung di atas jaringan mereka. Termasuk juga dukungan Oracle, layanan lending, hingga Indexer DeFi. Kalau semua ini berjalan, maka ekosistem BlockDAC bisa berkembang menjadi fondasi bagi banyak aplikasi Web3 di masa depan, bukan hanya proyek mining atau spekulasi token jangka pendek. Tapi di sini penting kita bersikap realistis. Semua rencana besar ini masih berada dalam tahap konstruksi. Mayoritas targetnya baru akan terlihat hasilnya pada kuartal keempat 2025. Artinya sampai hari itu tiba, semua investor sebenarnya sedang menjalani fase menunggu. Mereka membeli prospek masa depan, bukan hasil nyata hari ini. Dan ini sah-sah saja dalam dunia startup blockchain. Namun setiap orang harus betul-betul sadar akan konteks waktu ini, supaya tidak terjebak dalam ilusi bahwa seluruh roadmap akan terwujud dalam hitungan minggu. Strategi airdrop dan buyback battle. Satu lagi strategi yang dijalankan BlockDAC untuk mempercepat pertumbuhan komunitas adalah program airdrop 100 juta BDAC. Airdrop ini ditujukan bagi pengguna yang aktif di testnet, para developer yang berkontribusi, dan juga bagi mereka yang terlibat dalam kampanye engagement sosial. Strategi ini jelas dirancang untuk memperbesar awareness sekaligus memberikan rasa memiliki lebih awal kepada komunitas. Selain itu, BlockDAC juga menjalankan konsep kompetisi buyer battles. Ini adalah perlombaan siapa yang membeli token terbanyak dalam periode tertentu, dengan imbalan reward ekstra. Dalam praktiknya, sistem ini secara psikologis memang memicu rasa FOMO yang sangat kuat. Investor terpacu untuk membeli lebih banyak hanya agar bisa naik peringkat, mengejar bonus, atau sekadar tidak mau kalah dari peserta lain. Tapi disinilah kita harus kembali menempatkan diri secara objektif. Skema seperti ini memang sangat cerdas dari sudut pandang marketing. Ia bisa meningkatkan volume penjualan presale secara drastis dalam waktu singkat. Namun sebagai investor, kita tidak boleh hanya terpancing hadiah atau kompetisi. Kita tetap wajib melakukan riset sendiri, always do your own research, supaya keputusan yang kita ambil benar-benar didasarkan pada pemahaman, bukan hanya karena tergoda iming-iming bonus sesaat. Media exposure dan momen edukatif. Kalau kita lihat dari sisi pemberitaan, BlockDAC saat ini memang sedang mendapat sorotan besar di berbagai kanal kripto global. Mereka muncul di xt.com, diulas panjang di Coin Central, lalu juga diliput oleh The Crypto Update dan The CoinRise. Ini jelas menjadi validasi sosial yang kuat, sekaligus bukti bahwa proyek ini sudah mencapai level awareness internasional. Tapi sebagai investor atau pengamat kripto yang cerdas, kita tidak boleh berhenti hanya pada popularitas di media. Penting untuk selalu mengingat bahwa pemberitaan luas bukanlah jaminan terhadap kualitas fundamental. Berita bisa dibangun dengan kampanye marketing, tapi teknologi, transparansi smart contract, audit independen, dan pengelolaan treasury adalah faktor-faktor nyata yang jauh lebih penting untuk dijadikan dasar keputusan. Inilah sebabnya mengapa sebelum memutuskan terjun lebih dalam, kita harus tetap memeriksa semua aspek teknis dan dokumentasi resmi. Jangan hanya puas melihat hype di berita, tapi pastikan betul-betul bahwa proyek yang Anda dukung memiliki fondasi yang sehat dan rencana yang realistis untuk bertahan dalam jangka panjang. Analisis jujur, peluang besar atau pelajaran mahal? Pada akhirnya, kita harus berani mengajukan pertanyaan yang mungkin terdengar tidak nyaman. Apakah BlockDAC ini benar-benar sedang dalam jalur menjadi Ethereum berikutnya, sebuah fondasi baru bagi ekosistem Web3?
Atau ini hanya proyek marketing raksasa yang pada akhirnya akan dicatat sebagai satu lagi contoh bagaimana hype bisa mengalahkan akal sehat investor? Karena perlu kita sadari, hype sebesar ini selalu punya dua sisi. Di satu sisi, bisa menjadi peluang luar biasa bagi mereka yang masuk di waktu yang tepat dan memetik hasil saat proyeknya benar-benar berkembang. Tapi di sisi lain, bisa juga menjadi pelajaran mahal yang baru disadari setelah dana sudah terlanjur terkunci dan ekspektasi tak kunjung terwujud. Di channel J-Coin ini, kita tidak pernah hanya sekadar mengejar view atau memoles cerita supaya terdengar manis. Sejak awal, komitmen kita adalah menyajikan semua fakta apa adanya. Supaya kalian, para penonton setia dan para investor kripto yang bijak, bisa benar-benar memahami risiko dan potensi di saat yang bersamaan. Karena hanya dengan pemahaman yang utuh, keputusan Anda akan punya dasar yang lebih kokoh, bukan sekadar ikut arus euforia pasar. Pesan untuk investor dan seruan cerdas. Kalau kita tarik garis besar dari semua yang sudah kita bahas, BlockDAC memang bukan proyek kecil yang bisa diremehkan. Dengan $330 juta presale, jaringan sponsorship global yang mencakup kriket, rugby, hingga sepak bola elit Eropa, ditambah roadmap teknologi yang ambisius, BlockDAC jelas tampil sebagai salah satu pemain paling mencolok di pasar kripto saat ini. Tapi seperti biasa, di dunia aset digital, hype tidak boleh jadi alasan utama kita mengambil keputusan. Kalau Anda memang tertarik untuk ikut masuk lebih dalam ke BlockDAC, pastikan Anda melakukannya bukan karena dorongan FOMO, melainkan karena sudah melakukan riset mendalam, memahami betul risikonya, dan siap menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi ke depan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya kita bisa terus mengupas perkembangan BlockDAC sampai nanti mainnet benar-benar meluncur. Dan yang paling penting, kita akan lihat bersama apakah semua janji manisnya akan terbukti menjadi kenyataan atau justru menyisakan pelajaran mahal bagi investor.